Di tengah kekacauan World War I, para insinyur militer menghadapi satu masalah yang tidak bisa mereka pecahkan. Bagaimana cara menembus medan perang yang dipenuhi lumpur, kawat berduri, dan senapan mesin tanpa mengorbankan seluruh pasukan dalam hitungan menit? Berbagai desain gagal, terlalu besar, terlalu lambat, atau mati sebelum mencapai garis depan. Lalu muncul sebuah ide dari Jean-Baptiste Huyen Estienne, dikenal sebagai Bapak Tank Prancis. Ia yang pertama mendorong konsep penggunaan tank ringan, cepat, dan diproduksi massal. Estienne yang mengusulkan kebutuhan desain baru ke industri, dengan bekerja sama dengan Louis Renault, pendiri perusahaan Renault. Ia bertanggung jawab atas desain teknis dan produksi Renault FT, serta menyetujui konsep revolusioner yang diajukan Estienne. Tapi ada satu masalah yang tidak pernah diselesaikan oleh para perancangnya. Jika mesin ini apes di pertempuran, dijamin dua orang di dalamnya tidak punya jalan keluar dan nasib mereka akan ditentukan sesuai amal ibadahnya masing-masing. Inilah kisah Renault FT, tank paling revolusioner, sekaligus salah satu tempat kerja paling berbahaya dalam sejarah militer. Mengapa Renault FT dianggap sebagai godfather atau kakek dari semua tank modern? Itu karena 3 elemen jenius yang belum pernah ada sebelumnya. Lihat bagian atas tank itu, terdapat turret yang berputar 360 derajat. Inilah keunggulan terbesarnya. Sebelum Renault FT, tank harus memutar seluruh badannya hanya untuk membidik musuh di samping. Renault FT adalah tank pertama di dunia yang menempatkan senjatanya di atas menara yang bisa berputar penuh, memungkinkan mereka menembak ke segala arah tanpa harus berhenti bergerak. Lalu kita intip yang kedua, yaitu mesin di belakang dan kru di depan. Insinyur Renault memisahkan ruang mesin dengan ruang kru menggunakan dinding baja. Ini adalah standar tata letak tank hingga hari ini. Tujuannya agar kru tidak langsung terbakar jika mesin meledak, dan untuk memberikan visibilitas yang lebih baik bagi kru. Dan yang terakhir, kemampuan mobilitas dan massa. Dengan berat hanya sekitar 6,5 ton, tank ini bisa melintasi parit dan medan berlumpur yang akan menenggelamkan tank-tank raksasa lainnya. Namun, kehebatan teknis ini menuntut pengorbanan manusia yang luar biasa. Bayangkan, hanya ada 2 orang di dalamnya, seorang komandan dan seorang pengemudi. Mekanisme kerjanya sangat primitif dan kuno. Komandan harus berdiri di ruang sempit di bawah turret, bertugas sebagai penembak, pengisi peluru, sekaligus pemberi instruksi. Coba bayangkan betapa ruwet dan pengapnya ia bekerja. Saat ia membidik musuh, kemampuan memindai area sekitar tank hilang, dan saat sibuk memindai area, meriamnya diam. Lalu, bagaimana dia memberi perintah pada pengemudi di tengah suara mesin yang memekakan telinga? Komandan harus menendang bahu atau punggung pengemudi dengan kakinya. Tendangan kanan berarti belok kanan, kiri untuk kiri, dan tendangan di tengah punggung berarti maju atau berhenti. Di dalam sana, komunikasi manusia digantikan oleh insting dan rasa sakit. Sekarang cek si pengemudi di depan. Coba posisikan dirimu lagi nyetir motor atau mobil dengan mata yang ditutup kardus berlubang kecil di tengah. Apalagi nyetir tank Renault FT ini di medan berlumpur dan brutal. Pengemudi Renault FT hanya bisa memindai area depan saja melalui celah kecil. Tidak ada jendela atau celah samping lagi selain celah kecil yang berada di depan matamu itu. Kamu bisa saja membuat tank ini terperosok ke genangan lumpur dan tidak bisa diselamatkan saat hujan peluru. Meskipun Renault FT membawa kemenangan bagi sekutu, bagi mereka yang mengoperasikannya, setiap misi adalah perjalanan menuju ambang maut. Tidak ada radio. Ada harga mahal yang harus dibayar untuk menjadi pionir lapis baja. Sekiranya ada 4 skenario kematian ekstrim yang menghantui setiap kru Renault FT. Yang pertama, keracunan gas karbon monoksida. Meskipun ada dinding pemisah, ventilasi pada masa itu sangat buruk. Di tengah pertempuran sengit, asap dari tembakan meriam dan kebocoran gas buang mesin seringkali memenuhi ruang kru yang sempit. Banyak kru yang ditemukan pingsan atau tewas membiru karena kekurangan oksigen sebelum peluru musuh sempat menyentuh mereka. Kedua, terpanggang hidup-hidup atau the cooking off.
Tangki bahan bakar Renault FT berada tepat di atas mesin. Jika peluru artileri musuh menghantam bagian belakang, bensin akan tumpah ke mesin panas dan menciptakan bola api instan. Meskipun tiap orang memiliki palkanya sendiri, komandan tepat di atas turret dan pengemudi berada di depan wajahnya, namun tetap saja kesulitan keluar karena pintunya sangat berat dan resiko dihabisi musuh juga tinggi. Kru seringkali terjebak di dalam oven baja yang membara. Ketiga, tersangkut di parit, the deadly tip over. Meski lincah, Renault FT memiliki tubuh yang pendek. Saat mencoba melewati parit yang terlalu lebar, tank ini sering terbalik atau terjungkal dengan posisi pintu tertimbun lumpur. Kru akan terjebak di dalam tangki yang gelap dan terbalik, perlahan kehabisan udara saat air atau lumpur mulai merembes masuk dari celah-celah palka. Dan keempat, serangan balik infanteri, the blind spot execution. Karena lubang intip yang sangat kecil, kru hampir buta terhadap apa yang terjadi di samping atau belakang mereka. Prajurit musuh yang berani bisa memanjat ke atas tank, menyelipkan granat ke dalam celah turret, atau menembakkan senapan mesin tepat ke lubang intip pengemudi dari jarak dekat. Kalian udah pasti mokat duluan kalau terjebak di kondisi seperti ini. Renault FT adalah bukti bahwa inovasi seringkali ditulis dengan darah. Tanpanya, tank modern yang kita kenal sekarang mungkin tidak akan pernah ada. Namun, bagi para kru yang gugur di dalam kotak besi ini, mereka adalah martir dari sebuah teknologi yang belum sempurna dan akan disempurnakan lagi dengan tank-tank generasi penerusnya hingga tank-tank modern seperti yang kita kenal saat ini. Nah, itulah gambaran realita tank tercanggih di Perang Dunia I. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sanggup berada di dalam tank sempit ini selama berjam-jam di tengah hujan peluru? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung konten ini dengan like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan konten sejarah militer berikutnya. Sampai jumpa!